Dan seperti biasa di segmen Hayo atau HP apa Hayo ini, siapa yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan lengkap tanpa diedit akan saya pin dan mendapatkan voucher GoPay atau OVO, terserah kalian nanti bisa milih senilai 100.000. Lumayan banget kan, cuman menjawab aja, nggak perlu diacak, nggak perlu diundi, dan langsung diumumkan saat itu juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah HP, saya kasih clue ya. HP ini katanya adalah HP terbaik di range harga 2 jutaan. Dan langsung aja kita buka karena clue-nya kalau terlalu banyak nanti kalian gampang banget kalau nebak. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan HP 2 jutaan yang katanya terbaik ini adalah, kita tanya Vector aja lah ya. Hey Vector, what is the correct answer? Oke, jadi jawabannya kata Vector adalah Redmi Note 9, sebuah handphone terbaik di harga 2 jutaan. Tapi apakah benar? Langsung aja kita buka. Set, ya benar. Jawabannya adalah Redmi Note 9. Selamat buat yang udah bisa jawab dengan cepat, tepat, dan lengkap. Akan saya pin dan mendapatkan hadiah dari saya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah membahas Redmi 9 tanpa Note, dan banyak yang bilang kalau itu adalah smartphone terbaik di harga 1 jutaan. Nah, ada yang bilang juga kalau Redmi Note 9 ini adalah yang terbaik di harga 2 jutaan. Kalau Redmi 9 kemarin saya setuju, apakah Redmi Note 9 ini bisa sama pendapat saya? Kita bahas dulu dari segi desain. Walaupun desain adalah selera orang masing-masing, tapi menurut saya desainnya ini khas banget. Redmi Note 9 masih memiliki ciri khas ketimbang HP Android lain yang sama-sama memiliki harga 2 jutaan. Oh ya, BTW punya saya ini yang warnanya adalah Polar White. Dari semua ketiga warnanya Redmi Note 9, saya paling suka yang Polar White ini karena warnanya itu seger banget, fresh banget, mirip seperti es krim Paddle Pop. Jadi kalau dilihat gini tuh kayak seakan-akan seger gitu. Jadi kayak pengen dijilat gitu. Dan sebagian orang menyayangkan keputusan Xiaomi untuk tidak memberikan Corning Gorilla Glass 5 di bagian back cover dari Redmi Note 9 ini. Dari sebagian orang tersebut termasuk saya, sebelum saya akhirnya melihat dengan real Redmi Note 9 ini. Karena desainnya ini menurut saya itu tadi unik banget. Jadi walaupun tidak menggunakan Corning Gorilla Glass 5, desainnya ini menurut saya terlihat mahal. Terlihat loh ya, bukan terasa. Karena kalau katanya Om Jerry Rick botak everything ya, itu glass is glass. Nah, Redmi Note 9 ini plastik is plastik. Jadi walaupun desainnya elegan, kalau dipegang ya plastik. Di bagian belakangnya ada 4 kamera yang desainnya menurut saya anti mainstream. Kamera utamanya 48 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel lensa depth. Dan nanti akan kita tes kamera serta Gcam, karena setiap saya nge-review HP Android apapun pasti komennya, "Bang, Gcam-nya gimana?" Jadi nanti juga akan kita tes dan kita comparekan dengan Gcam. Kemudian untuk selfie kameranya memiliki resolusi yang cukup tinggi untuk HP 2 jutaan, yaitu 13 megapiksel. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya di resolusi 1080p 30 fps. Ini saya coba pakai kamera bawaannya Redmi Note 9. Nanti kita akan coba juga menggunakan kameranya yang Gcam. Dan sekarang ini adalah kualitas videonya kalau misalkan kita pakai Gcam. Nah, di Gcam ini kalau di bawaannya Xiaomi Redmi Note 9 tadi bisanya 1080p 30 fps, kalau di sini kita bisa sampai 60 fps. Tapi menurut saya kalau pakai Gcam agak ngezoom ya. Ini tangan saya udah agak memanjang ke sana dan masih ngezoom banget. Jadi ini fokus ke sini, kemudian pindah set. Oke, jadi agak kurang cepet ya. Set. Nah, jadi dia menangkapnya kayak kurang wet gitu. Nah, tapi kalau untuk stabilnya menurut saya stabil loh cuy. Lihat ya, ini saya jalan agak cepat sekarang. Nah, cuman memang fokusnya kadang agak kurang menangkap gimana gitu. Nah, ini kalau misalkan saya jalan agak cepat lagi, kalau di layarnya ini stabil beneran ya. Cuman memang fokusnya kayak berubah-ubah, dia bingung nih lah tuh, kayak fokusnya hilang-hilangan tuh.
Nah, kalau ini adalah kualitas video 1080p 30 fps. Jadi kalau nggak pakai Gcam nggak bisa 60 fps. Kita coba lihat, fokusnya sama juga ya. Jadi kalau pakai Gcam dan juga bawaan kamera sama, stabilnya sama dengan Gcam tadi, dan bedanya kalau ini kita bisa main di lensa. Jadi kita bisa zoom dan bisa pakai ultra wide. Kalau pakai Gcam tadi nggak bisa. Untuk performanya, Redmi Note 9 menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G85. Kalau dari kode name angka MediaTek G85 ke G90T itu kayaknya gapnya nggak terlalu tinggi, cuman 5. G85 ke G90T. Nah, Redmi Note 8 Pro menggunakan MediaTek G90T. Dan kalau secara performa, selisihnya menurut saya lumayan signifikan. Redmi Note 8 Pro dengan MediaTek Helio G90T yang pernah kita review dulu mendapatkan skor Antutu 283.000, hampir 300.000 lah. Sementara MediaTek G85 di Redmi Note 9 ini mendapatkan 200 ribuan. Dan secara arsitektur dan spesifikasi sebenarnya MediaTek G85 ini mirip dengan MediaTek G70. Cuman di tuning atau istilahnya di boost performanya agar mendapatkan performa yang lebih optimal. Untuk arsitektur dan juga spesifikasinya sama, jadi performanya meskipun udah dituning ya nggak bisa mendekati MediaTek G90T. By the way, untuk unit yang saya review ini adalah varian yang terendah dari Redmi Note 9 dengan harga 2,4 juta, varian 4GB, memori internal 64GB. Sementara untuk yang varian tertinggi memiliki harga 2,7 juta dengan 6GB, memori internal 128GB. Kalau misalkan kita bandingkan dengan Redmi Note 8 Pro varian yang terendah dengan harga yang sama, sekitar 2,7 juta, cuman 6GB, 64GB memori internalnya. Perbandingannya lumayan jauh kalau secara performa dari MediaTek G85 dan MediaTek G90T. Dan mungkin kalau secara nama seharusnya saya bandingkan dengan Redmi Note 8 tanpa Pro. Tapi pasti orang kalau misalkan beli apapun perbandingannya adalah harga. Sementara Redmi Note 9 ini harganya mirip banget dengan Redmi Note 8 Pro varian terendah. Kalau di Redmi Note 9 kita dapat varian yang tertinggi. Apalagi kalau udah kena tim nanggung atau kaum nanggung kurang 500.000 dapat Redmi Note 9 Pro. Ya kalau nurutin nanggung kurang 100 juta ya dapat Ayla. Sektor yang lebih bagus dari Redmi Note 9 ini ketimbang Redmi Note 8 adalah baterainya yang sekarang lebih besar, 5020 mAh. Redmi Note 8 Pro 4500 mAh. Dan saya mendapatkan screen on time sekitar 8 jam. 8 jam 25 menit lebih tepatnya. Jadi kalau digunakan untuk 2 hari dengan 1 kali cas ya masih sanggup. Kemudian saya gunakan untuk main PUBG, prosentasenya 82%, 1 match itu ke 76%. Jadi berkurang sekitar 8% dalam kurun waktu 24 menit. Jadi kalau urusan baterai menurut saya udah awet. Nah, yang menarik Redmi Note 9 ini support fast charging 18 watt. Tapi adapter bawaannya adalah 22,5 watt. Wah, Xiaomi baik ya ngasih adapter yang lebih tinggi 22,5 watt dibandingkan support HP-nya yang 18 watt. Baik kalau misalkan kita gunakan di Redmi Note 9 Pro yang support fast charging 30 watt. Karena menurut saya mubazir kalau HP-nya support fast charging hanya 18 watt dikasih adapter 22,5 watt. Tapi ya sekali lagi nggak masalah lah, daripada kita dapat adapter yang 10 watt kan mending 22,5 watt. Kalau kalian punya HP lain yang support fast charging 20 watt mungkin bisa digunakan di HP tersebut. Selain kapasitas baterainya yang lebih besar, menurut saya Redmi Note 9 layarnya lebih keren dengan dot display-nya ketimbang Redmi Note 8 Pro yang pakai water drop display. Ini memang preferensi masing-masing, tapi entah kenapa saya nggak terlalu suka dengan water drop display karena menurut saya ketika saya melihat layarnya itu saya ke distract di bagian water drop display-nya yang cukup besar. Sementara Redmi Note 9 ini udah pakai dot display yang ada di pojok, kecil aja, mirip banget dengan smartphone flagship. Jadi dilihat itu lebih enak dan lebih lega. Untuk layarnya juga udah oke, dengan dimensi 6,53 inch, resolusinya Full HD+, 83,5 screen to body ratio dengan 450 brightness nits. Dan layarnya diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Saya tadi bilang oke, tapi nggak terlalu spesial karena Redmi Note 9 ini tidak support
XDR seperti Redmi Note 8 Pro. Tapi untuk keperluan streaming udah cukup, Netflix-nya udah support Full HD, kemudian layar IPS-nya juga udah nyaman di mata, udah ada teknologi TOF Rain Lens yang bisa mengurangi cahaya biru dan bikin mata nggak cepet lelah. Kemudian untuk touchscreen-nya juga udah responsif banget di harganya yang 2 jutaan, pinggiran touchscreen-nya pun juga aman, nggak ada touch yang tidak keregister dengan akurat, buat ngetik juga udah enak banget. Untuk sensornya juga udah ada fingerprint yang kemampuan membacanya udah lumayan cepet. Untuk user yang seperti saya yang tangannya cepet basah, ya kadang harus saya bersihkan dulu untuk bisa fingerprintnya ini terbaca. Tapi ini bukan salah Xiaomi-nya, salah tangan saya aja yang memang cepet berkeringat. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan ketika saya nge-review HP adalah, Bang, ada NFC-nya nggak? Nah, pertanyaan ini kita tanyakan aja di Vector biar dia nggak terlalu nganggur. Hey Vector, Redmi Note 9 ada NFC-nya nggak? Tapi bohong katanya. Iya, Redmi Note 9 ini belum ada NFC. Yang ada NFC itu ada di Redmi Note 9 Pro. Tapi untuk sensor lain seperti gyro, kompas, proximity itu masih lengkap. Kemudian untuk konektivitasnya udah dual SIM 4G dan untuk tombol-tombolnya di bagian atas ada infrared blaster, ada mic. Kemudian di bagian kanan ada volume up and down, ada tombol lock dan off, di bawahnya ada speaker, satu aja speakernya. Ada konektor input charger Type-C yang support fast charging 18 watt tadi, ada mic satu lagi, kemudian masih ada audio jack. Di bagian kirinya baru ada SIM tray. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu. Kaget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Redmi Note 9 kali ini. Dan kesimpulannya menjawab pertanyaan saya di awal tadi, apakah Redmi Note 9 ini smartphone terbaik di harga 2 jutaan? Coba saya tanya pendapat Vector dulu, kemudian nanti pendapat saya. Hai Vector, apakah Redmi Note 9 ini smartphone terbaik di harga 2 jutaan? Iya katanya ya, karena dia ngangguk-ngangguk walaupun dia nggak jawab. Cuman kalau menurut saya belum atau enggak. Kalau misalkan Redmi 9 kemarin, saya setuju kalau itu adalah smartphone terbaik di harga 1 jutaan. Tapi kalau Redmi Note 9 ini saya belum setuju. Walaupun sebenarnya yang membuat Redmi Note 9 ini bukan smartphone terbaik di harga 2 jutaan adalah Xiaomi sendiri yang sudah menciptakan standar tinggi dari Redmi Note 8 Pro. Tapi kelebihannya secara desain menurut saya terlihat fresh banget, terlihat seger banget. Xiaomi mampu menciptakan sebuah smartphone yang memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi kalau misalkan saya lagi nongkrong kemudian saya HP-an, pasti orang-orang tahu, wah Redmi Note 9 gitu. Kalau misalkan smartphone lain masih banyak yang desainnya menurut saya terlihat sama dan sulit untuk kita lihat ini smartphone apa ya. Kalau misalkan saya lagi nongkrong itu kayak teman-teman saya itu HP-nya sama semua gitu. Kemudian kelebihan lain, Redmi Note 9 ini baterainya lebih besar 5020 mAh, sementara Redmi Note 8 4000 mAh, Redmi Note 8 Pro 4500 mAh. Kelebihan lain adalah umurnya yang lebih muda. Tapi kalau saya disuruh memilih ya saya pilih Redmi Note 8 Pro kalau harganya sama sekitar 2,7 juta. Tapi kurang 500.000 dapat Redmi Note 9 Pro ya, kurangin aja terus, nanggungin aja terus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja.